Halo teman-teman, dari episode 1 kemarin, terus gimana nih nasib dari Ayah Surti yang telah difitnah oleh Ibu Suri? Dan juga Pangeran Tejo yang saat ini resmi menjadi Kaisar Tejo. Apakah masih menginginkan cinta dari Surti? Bagi yang penasaran, simak alur ceritanya di part kedua. Ayahnya menduga Ibu Suri lah yang sebenarnya meracun suaminya, tapi dia tak memiliki bukti. Jadi Surti disuruh ayahnya mencari bukti supaya dia bisa membongkar kejahatan Ibu Suri, yang itu bisa meloloskan ayahnya dari seluruh tuduhan pidana kepadanya. Kemudian ayahnya dan para pengikutnya dijebloskan di penjara bawah tanah. Surti dapat info dari salah satu pengawal yang setia kepadanya bernama Gum Owak, yang tadi kita akan memanggilnya sebagai Siti. Siti mencurigai dengan salah satu koki di istana. Koki itu saat ini di penjara bawah tanah. Akhirnya Surti pun menemui koki itu. Di sanalah Surti tahu memang benar rupanya Ibu Suri yang meracun suaminya. Jadi yang meracun suaminya bukanlah koki itu dan bukan pula ayahnya. Singkat cerita, Kaisar Tejo ini nyelonong masuk ke kamar Surti. Modusnya pengen lihat-lihat sekalian renovasi. Padahal dia ingin nyepik-nyepik gombal sama Surti. Surti yang tahu jika sebenarnya Tejo ini adalah kaisar yang gak memiliki pendirian, yang apa kata mama. Surti juga tahu jika Tejo akan melakukan segalanya demi mendapatkan cintanya dan tubuhnya. Kesempatan itu dipakai Surti untuk curhat tentang kondisi ayahnya kepada Tejo. Akhirnya Tejo berjanji akan mengeluarkan ayahnya dari penjara. Dimanapun Tejo ini kan selalu dikawal oleh beberapa kasim. Nah, salah satu kasimnya adalah si Joko. Inilah awal perjumpaan Surti dan Joko selama beberapa tahun berpisah. Surti sangat cepat mengenali Joko walaupun penampilannya sudah berubah, nggak gondrong lagi. Surti kaget bercampur senang karena ketemu dengan Joko lagi. Tapi Joko terlihat tak senang. Ya mau senang gimana? Lawang rudalnya sudah dikebiri kok. Terus mau ngapain lagi sama Surti? Main catur. Mereka berdua pura-pura tak saling kenal supaya tak ketahuan orang istana. Sambatan Surti tadi akhirnya diterima oleh Kaisar Tejo. Kaisar merapatkan dengan seluruh pejabat istana untuk mengeluarkan ayahnya Surti dan juga para pengikutnya. Lagi-lagi rupanya upaya itu digagalkan oleh Ibu Suri. Akhirnya ayah Surti dan para pengikutnya tak jadi dibebaskan. Malah saat ini ayah Surti dan pengikutnya dihajar habis-habisan, ente-entean karena kemarahan dari Ibu Suri. Singkat cerita, ayah Surti dieksekusi pagi ini. Joko yang sudah dendam sekali dengan ayahnya Surti karena ayahnya Surti yang telah mengkebirinya, dia datang untuk menikmati prosesi eksekusi kematian ayahnya Surti. Dia merasa senang dan gembira dan akhirnya eksekusi sudah dilakukan dan ayah Surti pun meninggal dunia di tempat saat itu juga. Di sisi lain, Kaisar menjadi malu untuk bertemu Surti karena tak bisa menepati janjinya. Kaisar hanya mengintip Surti yang sedang menangis histeris di dalam kamar. Pindah cerita, Kaisar Tejo yang mendapatkan tekanan dari Ibu Suri dan juga orang istana untuk mengusir Surti dan anaknya, berusaha keras supaya memperjuangkan nasib Surti. Dan usaha Tejo pun sukses. Surti tak jadi diusir keluar dari istana.
Tejo pun memberitahu Surti tentang kabar gembira ini. Bukannya disambut baik sama Surti, tapi Tejo malah diusir karena dirinya tak menepati janjinya. Tejo pun marah-marah karena sudah berusaha dengan keras untuk menolongnya, tapi malah dirinya sendiri yang diusir. Angan-angannya Tejo kan sudah berusaha keras untuk menolong Surti. Pasti nanti dikasih jatah usluk-usluk, empuk jeruk. Kok malah diusir. Akhirnya Tejo membawa asisten Surti, yaitu Siti. Awalnya untuk berfantasi, membayangkan kemolekan tubuh Surti. Karena Siti telah menjadi pengawal Surti selama beberapa tahun. Menurut Tejo, pasti dia tahu semua seluk-beluk luar dalam tentang Surti. Awalnya Tejo tanya-tanya, apa sih kebiasaan Surti? Hingga dia menanyakan hal-hal intim dan privasi dari Surti. Tejo yang sedang berfantasi akhirnya terbawa suasana. Dia langsung kilaf menyerang Siti dari sisi depan, Bung. Siti malu-malu tapi nggak menolak serangan itu. Siti sedikit demi sedikit membalas serangan itu juga. Akhirnya mereka berdua berserang-serangan. Akhirnya adegan empuk jerung, dan bola itu melesat ke pojok gawang dan gencatan senjata tiba dan duel laga itu pun selesai. Tapi perlu diingat jika Siti hanya sebagai pelampiasan Tejo. Jadi Siti tak pernah ada dalam hatinya Tejo. Di pagi harinya, Siti senang sekali karena mulai saat ini dia resmi menjadi selir kaisar. Harapannya Siti sudah terlampau jauh dan pikirannya traveling kemana-mana. Siti diberikan kamar yang bagus standar selir di istana, ada smart TV, AC 1 PK, dan free wifi. Bahkan kamarnya ini lebih bagus daripada kamar Surti. Siti juga punya pengawal dan pembantu yang 24 jam selalu ready mengurusnya. Joko yang bertemu Surti akhirnya bercerita yang sesungguhnya jika dirinya telah dikebiri oleh ayahnya Surti. Dulunya Joko dendam sekali dengan ayahnya Surti, tapi rasa dendam itu saat ini sudah hilang karena Joko sudah puas melihat langsung eksekusi ayahnya. Surti yang awalnya masih menaruh hati pada Joko akhirnya berbalik membenci Joko. Dia berniat membalas semua perbuatan Joko. Tapi Surti punya strategi licik untuk membalas Joko. Wong Surti itu pemain nih. Dia bilang jika ini adalah anaknya, padahal itu jelas-jelas adalah anak Surti dan Kaisar Parno. Setelah itu Surti minta maaf sama Tejo karena telah berkata kasar dan mengusirnya tempo hari. Saat itu Surti juga memakai tusuk kundi pemberiannya. Tejo langsung full senyum maseh. Surti yang tahu jika Tejo menyukainya sejak dulu, dia selalu saja mengadu domba antara Tejo dan Ibu Suri. Di sisi lain, status Surti yang tak bisa diusir membuat Ibu Suri bingung. Maka Ibu Suri mempunyai strategi lain, yaitu meracun Surti dan anaknya dengan Pak Menteri. Pak Menteri menyuruh Joko untuk meracun Surti dan anaknya karena Joko punya pengalaman meracik racun. Joko agak berat hati dan tak tega meracun kekasihnya dan anaknya sendiri. Siti yang tadi telah menjadi selir kaisar pamer kepada Surti. Bahkan dia minta perhiasan yang cocok untuk dipakai jika nanti bertemu kaisar nanti malam.
Rupanya dia mengambil tusuk konde yang diberikan kaisar kepada Surti tadi. Malamnya saat Siti bertemu kaisar, kaisar yang tahu jika tusuk konde itu rupanya sekarang dipakai Siti, akhirnya marah besar dan menampar Siti. Supaya kaisar tak marah, maka Siti membocorkan rahasia. Rupanya Siti tahu jika Joko ini dulu adalah pacar Surti. Akhirnya rahasianya terbongkarlah sudah. Kaisar bertambah marah mendengar pengakuan Siti. Kaisar pun curiga jika pangeran kecil atau anaknya Surti ini adalah anak hasil hubungannya dengan Joko. Langsung saja kaisar menemui Surti untuk mengecek kebenarannya. Dia juga membawa Joko ke depan Surti dan kemudian dia membuka celana Joko sendiri. Ternyata kaisar salah sangka karena Joko sudah dikebiri dan tak mungkin memiliki anak. Hal itu membuat Joko sakit hati dan merasa sangat malu karena harga dirinya dijatuhkan oleh seorang kaisar. Akhirnya kaisar minta maaf kepada Surti karena telah menuduh Surti yang enggak-enggak. Malam harinya saat Joko dan para Kasim menyajikan minuman kepada kaisar, kaisar tampak curiga, maka kaisar tak langsung minum begitu saja. Dia curiga sama Joko. Maka kaisar menyuruh Joko untuk mencicipinya terlebih dahulu. Dengan wajah yang ragu-ragu, Joko pun mau gak mau harus meminumnya. Dan apa yang terjadi? Tak berselang lama, Joko muntah darah. Sebenarnya minuman itu sebelumnya sudah diberi racun sama Joko. Racun yang dulu diberikan Pak Menteri untuk meracuni Surti dan anaknya, rupanya dipakai Joko meracun kaisar. Karena dia telah sakit hati kepada perlakuan kaisar tadi.